firman Tuhan di dalam kitab Sirul Asar Soleman atau Kidung Agung, pasal yang pertama, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Sekali lagi, dalam Sirul Asar Soleman atau Kidung Agung, pasal 1 ayat pertama dan ayat yang kedua. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sekali lagi, Kidung Agung 1 ayat 1 dan ayat 2 dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Bahwa inilah Sirul Asar Soleman, hendaklah dikucupinya aku dengan kucup mulutnya, karena cumbuanmu itu terlebih sedap daripada air anggur. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada pagi hari ini merupakan tulisan dari Raja Soleman atau Raja Salomo. Dan kitab Sirul Asar Soleman atau kitab Kidung Agung ini merupakan kitab yang terakhir dari 5 kitab syair dalam Perjanjian Lama, yang dimulai dari Ayub berbicara tentang berkat melalui sengsara, kitab Mazmur berbicara tentang doa melalui puji-pujian, kitab Amsal berbicara tentang hikmat melalui pepatah, kitab Al-Khatib atau pengkhotbah berbicara tentang kesungguhan di atas kesia-siaan. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sia-sia adanya. Dan kitab Sirul Asar Soleman atau Kidung Agung berbicara tentang kemuliaan melalui persekutuan, atau juga disebut buku kekasih. Dan kelima kitab ini membayangkan bagaimana perjalanan iman orang yang percaya di ujung akhir zaman ini untuk sampai kepada iman yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Kita mulai dari kitab Ayub yang berbicara tentang berkat melalui sengsara. Bagaimana kehidupan Ayub? Dia adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang terpuji imannya. Lebih daripada itu, dia adalah orang yang paling kaya di daerahnya pada waktu itu. Kalau kita baca dalam Ayub 1 ayat yang pertama, dan dia juga orang yang tulus hati. Pertama, sebermula maka dahulu ada di tanah Uz seorang laki-laki. Dahulu di tanah Uz ada seorang laki-laki yang bernama Ayub. Maka orang itu tulus hatinya dan saleh. Orang itu tulus hatinya dan saleh. Lagi takut akan Allah. Dan takut akan Allah. Dan dijauhkannya dirinya daripada jahat. Dijauhkan dirinya dari yang jahat. Dia takut akan Tuhan. Dia saleh. Dia menjauhkan diri dari segala kejahatan. Lebih daripada itu, sekali lagi, dia adalah orang yang paling kaya. Di dalam kesalehan Ayub, di dalam ketulusan Ayub, Tuhan mengizinkan dia dicobai oleh kuasa kegelapan, di mana segala harta kekayaannya lenyap. Anak-anaknya meninggal dunia. Satu hal yang luar biasa. Bayangkan segala harta kekayaannya. Kalau tadinya dia adalah orang yang paling kaya, lalu menjadi orang yang paling miskin. Ayub, dia berkata dalam Ayub 1 ayat yang ke-21, dengan telanjang aku keluar dari dalam rahim ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali kepadanya, kembali kepada Tuhan. Tuhan yang mengaruniakan, Tuhan yang memberi,
Tuhan yang mengambil segala puji bagi nama Tuhan. Ayub masih memuji Tuhan. Jelasnya kita baca Ayub 1 ayat 21. Suatu katanya. Katanya, Bahwa dengan telanjangku juga sudah aku keluar dari dalam rahim ibuku. dengan telanjang juga aku telah keluar dari dalam rahim ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Dengan telanjang aku akan kembali kepadanya. Bahwa Tuhan yang sudah mengaruniakan dia. Tuhan yang sudah memberi, Tuhan yang sudah mengaruniakan kekayaan dan anak-anak kepadanya. Tuhan juga mengambil dia pula. Tuhan juga yang mengambil dia pula. Segala puji bagi nama Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Ayub masih bilang puji Tuhan, satu hal yang luar biasa. Dan seperti kita tahu, tidak hanya sampai di situ. Pujian yang datang kepada Ayub, giliran yang kedua pada pasal yang kedua. Bapak Ibu Saudara, setelah kekayaannya habis, setelah anak-anaknya meninggal dunia, datang penyakit yang menerpa kehidupannya. Sampai-sampai istrinya berkata kepadanya, Ayub, masihkah engkau menunjukkan ketulusanmu kepada Allahmu? Hujatlah dia dan matilah. Ayub berkata, perkataanmu seperti perkataan perempuan gila. Masakan kita menerima yang baik lalu yang jahat kita tidak terima? Ayub tidak berdosa dengan lidahnya. Ayub pasal 2 mulai ayat yang ke-8 kita baca ayat itu. Maka diambil Ayub sekeping tembikar, akan menggaruk-garuk dirinya dengan dia, dan duduklah ia di atas timbunan abu. Maka pada masa itu kata bininya kepadanya, kata istrinya kepada Ayub, Lagikah engkau bertetap dalam tulus hatimu? Lagikah engkau bertetap di dalam ketulusan hatimu? Hujatlah olehmu akan Allahmu. Hujatlah olehmu akan Allahmu, Matilah. lalu mati. Tetapi sahutnya kepadanya, Katamu ini seperti kata perempuan yang sangat gila. Katamu ini seperti kata perempuan yang sangat gila. Asalkan kita menerima daripada Allah barang yang baik, dan tidak kita menerima yang jahat pun, maka dalam sekalian ini tiada Ayub berdosa dengan lidahnya. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayub tidak berdosa dengan lidahnya. Satu pernyataan yang luar biasa. Masakan kita menerima yang baik, lalu yang jahat kita tidak terima? Di dalam kekayaan Ayub, dia tetap dengan Tuhan. Di dalam kemiskinannya, di dalam kepicikannya, dia tetap dengan Tuhan. Dan Ayub tetap setia. Dan akhirnya, kalau kita perhatikan dalam pasal yang terakhir, di mana dalam pasal 42, Tuhan mengembalikan apa yang telah menjadi kerugian dari Ayub. 2 kali ganda. Ayub 42 ayat yang ke-10. Setelah sudah dipinta Ayub doa akan sahabatnya, dibalas Tuhan baik akan dia segala kerugiannya, dan pada segala yang dahulu Ayub punya itu ditambahkan Tuhan 2 kali ganda. Jadi kita lihat berkat ketekunan Ayub, kesetiaannya, dia tidak menyangkal Tuhan. Tuhan kembali memberkati dia. Sebab itu Ayub berbicara tentang berkat melalui sengsara. Sehingga apabila hal itu juga berlaku di dalam kehidupan kita, tentunya kita akan memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Bagaimana kebesaran Tuhan terjadi di dalam kehidupan Ayub. Sehingga di dalam doanya, bagaimana dia memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Itulah kitab Mazmur, doa melalui puji-pujian. Di dalam pujian Ayub mengandung doa dan permintaannya kepada Tuhan. Karena dia menyadari tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Melihat situasi keadaan dunia saat ini, terjadi bencana alam. Sekejap saja Bapak Ibu Saudara, gedung yang megah bisa roboh sekejap. Artinya segala sesuatu yang ada pada
sekejap. Sebab itu perlu kita datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan karena tanpa Tuhan, sekali lagi, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya, kalau kita berdoa, Yakub 5 ayat 16, doa orang benar yang disertai dengan kesungguhan hati itu besar kuasanya, besar khasiatnya. Sehingga hikmat dan pengetahuan Tuhan boleh anugerahkan di dalam kehidupan kita. Masuklah kita pada kitab Amsal yang berbicara tentang hikmat melalui pepatah. Hikmat adalah kepandaian. Pepatah adalah peribahasa yang mengandung nasihat. Kepandaian melalui peribahasa yang mengandung nasihat. Luar biasa kehidupan Raja Soleman. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-32, bagaimana dia telah mengarang 3.000 misal atau amsal dan pujian atau syair 1.005. Coba kita baca 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Maka dikarangkan baginda 3.000 memisal, dan jumlah segala syair baginda itu 1.005 biji. Jadi kita lihat luar biasa hikmat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita yang hidup di akhir zaman ini. Betapa pentingnya hikmat dan pengetahuan, terutama pengetahuan firman Tuhan. Karena Yesaya 33 ayat 6, salinan lama berkata, salinan baru berkata, kekayaan yang menyelamatkan adalah hikmat dan pengetahuan. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan adalah hikmat dan pengetahuan. Salinan lama, hikmat dan pengetahuan akan menentukan keselamatan. Boleh saja kita bodoh dalam pengetahuan sekuler, tetapi untuk pengetahuan firman Tuhan, karena kita lihat di dalam Alkitab, saudara, ternyata murid-murid Tuhan tidak semua pandai. Ada juga yang tidak terpelajar. Kesaksian Alkitab kisah 4 ayat 13 menceritakan tentang Rasul Petrus dan Rasul Yahya yang tidak terpelajar, orang yang bersahaja, tetapi Tuhan boleh pakai kehidupan mereka dengan luar biasa. Demikian juga bagaimana tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, 1 Korintus 1 ayat 27. Orang yang bodoh di dalam dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang bijak. Inilah keadilan Tuhan yang tidak memandang bulu. Inilah keadilan Tuhan yang tidak menilik atas rupa orang. Dia orang kaya, dia orang miskin, dia orang pandai, dia orang bodoh, dia orang kuat, dia orang lemah, sama pada pemandangan Tuhan. Sehingga siapapun, orang yang bodoh sekalipun, kalau dia mau datang kepada Tuhan, kalau dia memang panggilan Tuhan, karena bukan kita yang memilih Tuhan, Yohanes 15 ayat 16, tapi Tuhanlah yang memilih Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dan kalau kita menjadi orang pilihan Tuhan, kita patut berbahagia, patut kita syukuri. Sehingga Tuhan boleh anugerahkan hikmat dan pengetahuan di dalam kehidupan kita. Dan kalau itu ada di dalam kehidupan kita, kita akan berkata bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sia-sia adanya. Masuklah kita pada kitab Al-Khatib atau Pengkhotbah. Kesungguhan di atas kesia-siaan. Kesia-siaan di atas kesia-siaan, kata Al-Khatib. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini akan lenyap. Tetapi Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 35. Di sana dikatakan firman Allah itu kekal. Dan kalau kita ada di dalam firman, kita akan kekal bersama-sama dengan firman. Sementara dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Matius 24 ayat 35. Maka langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap. Tapi perkataanku kekal. Perkataan Tuhan, firman Tuhan kekal. Kalau kita hubungkan dalam 1 Yohanes 2
ayatnya yang ke-17. 17. Maka dunia ini lenyap, Dunia ini lenyap, demikian juga keinginan dunia. demikian juga keinginan dunia. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah Orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. kekal selama-lamanya. Jadi kita perhatikan, dunia ini akan lenyap dan dunia ini sia-sia adanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita menjadi kekasihnya Tuhan. Kenapa kita mengatakan dunia ini dan segala isinya sia-sia adanya? Karena Tuhan telah memilih kita, menjadikan kita sebagai kekasih Tuhan. Masuklah kita pada kitab Kidung Agung atau Sirul Asar Soleman. Berbicara tentang buku kekasih, berbicara tentang kemuliaan melalui persekutuan, di mana kalau kita beribadah juga selesai firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Kita akan bersekutu dengan kemuliaan Tuhan. Kita mendengarkan suara roh Tuhan lewat karunia nubuatan. Kita boleh melihat kemuliaan Tuhan lewat karunia penglihatan. Karena itu merupakan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kelima kitab syair dalam perjanjian lama ini sekali lagi menunjukkan bagaimana perjalanan iman percaya kita, sehingga kita sampai bertemu dengan kekasih kita, yang nantinya kalau Tuhan izinkan kita tidak mengalami kematian, kita akan disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Karena Paulus suratkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, Allah sendiri yang pohon sejahtera itu menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, menguduskan kamu dengan sempurna, dan segenap roh, dan nyawa, nyawa, tubuh kamu terpelihara, tubuh kamu terpelihara, dengan tiada bercacat celah, tidak lagi bercacat celah, karena sempurna artinya lengkap. pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Pada Kristus. masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua bukan seperti kedatangannya kali pertama yang lahir di kandang yang hina untuk mencari orang-orang yang berdosa, termasuk di dalamnya Bapak Ibu saya dan Saudara. Tetapi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua bukan lagi untuk orang yang berdosa, tetapi untuk orang yang sudah dibenarkan, untuk orang yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Dan luar biasa apabila itu terjadi di dalam kehidupan kita, karena kita tidak mengalami kematian. Jadi orang-orang yang diangkat tentunya tidak mengalami kematian. Tapi kalau toh kita mengalami kematian, tapi kita sudah melakukan firman Tuhan, tidak perlu kita kecewa. Kita akan masuk pada kebangkitan pertama yang akan bertemu dengan orang-orang yang telah diangkat hidup-hidup yang tidak mengalami kematian. Lalu sama-sama akan diobahkan masuk pada pesta perjamuan kawin anak domba Allah 75 hari lamanya. Satu hal yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita apabila kita mempertahankan kebenaran yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sebab itu Paulus, dia nasihatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-15. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu hai saudara-saudara, Hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu berdiri tetap, hendaklah kamu berdiri tetap, tidak goyah, serta memegang segala pengajaran yang sudah diajarkan kepadamu, memegang, tidak melepaskan pengajaran yang sudah diajarkan kepada kamu, baik dengan perkataan, baik dengan perkataan Paulus, baik dengan surat kamu. baik dengan tulisan Paulus. Demikian juga dengan kita. Kalau pada gereja pertama, di sana ada Rasul Paulus menerima wahyu firman. Tetapi bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, ada wahyu pengajaran di mana rahasia-rahasia firman Tuhan boleh ungkapkan, bukan menambah Alkitab, bukan menambah isi Alkitab. Tapi rahasia-rahasia yang kita
kita tidak ketahui simbol-simbol yang ada termasuk di dalam kitab Wahyu, Tuhan boleh anugerahkan itu di dalam kehidupan kita. Dan itu patut kita syukuri. Kita harus pegang. Jangan kita lepaskan itu. Karena ia itu adalah selamat kita adanya. Apalagi menghadapi situasi dunia yang dimana benar-benar firman Tuhan sementara digenapi. Kita berada pada meterai yang keempat, di mana 1/4 bumi ini akan binasa. Jadi kita perhatikan, salah satunya karena balas sampal, seperti yang sementara terjadi saat ini. Ini adalah penggenapan firman Tuhan. Sebab itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau lari kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memampukan kita menghadapi situasi sekarang. Di mana kesukaran mulai terjadi. Jauh hari sebelumnya Paulus katakan dalam 2 Timotius 3:1, perhatikan akhir zaman. Salinan baru, perhatikan hari-hari terakhir. Coba kita baca 2 Timotius 3:1. Perhatikan. Pada akhir zaman akan datang kelak suatu masa yang sukar. Akhir zaman seperti saat ini datang masa yang sukar. Tapi tidak perlu kita takut Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu apa yang harus Dia buat di dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kala Tuhan juga menguji kita. Bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kala Dia menguji, sama dengan Dia menguji murid-murid di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Tuhan datang di tempat yang sunyi bersama-sama dengan murid-muridnya. Tapi karena sudah tersebar bahwa Dia mengajar luar biasa, Dia mengadakan mujizat, dan akhirnya orang datang berbondong-bondong. Tuhan mengangkat kepalanya. Dan Dia berkata kepada muridnya, ada 2 murid di situ, Filipus dan Andreas. Dari mana kita mau beli roti supaya orang banyak ini makan? Ada 2 hal yang terjadi di sana. Kita perhatikan dalam Yahya 6 ayat 5 mulai. Yohanes 6 ayat 5. Apabila Yesus mengangkat matanya, serta memandang sekalian orang banyak, serta melihat orang banyak yang berbondong-bondong datang kepadanya, maka katanya kepada Filipus, salah satu murid Tuhan, dari manakah dapat kita membeli roti? Dari manakah dapat kita membeli roti Supaya orang banyak ini makan. Maka Yesus berkata demikian sebab hendak mencobai dia. Karena ia sendiri mengetahui apa yang hendak dia buat. Tuhan sendiri tahu apa yang harus Dia perbuat pada waktu itu. Maka sahut Filipus kepadanya, roti yang 200 dinar harganya tiada cukup bagi mereka itu, walaupun sedikit seorang sedikit. Jadi kita perhatikan, Filipus berkata, roti yang harga 200 dinar, kalau toh mereka ada uang 200 dinar pada waktu itu, dibagikan tidak akan cukup walaupun orang sedikit. Dan juga tidak ada toko di sana karena tempat yang sunyi. Tidak ada warung di sana. Coba ayat selanjutnya. Andreas berkata, di sini ada seorang budak. Tapi apa artinya dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti itu? Ayat ke-8. Maka seorang dari para murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang budak yang menaruh roti jelai 5 ketul dengan ikan kecil 2 ekor. Tetapi apakah gunanya itu pada orang sebanyak ini? Jadi kita lihat, Andreas bilang di sini ada anak kecil. Dia punya 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Dia yang jawab, karena ini tidak mungkin memecahkan masalah. Apa artinya kepada orang yang banyak ini? Puji Tuhan, kepada Tuhan yang tidak ada bisa menjadi ada, apalagi yang ada. Tuhan meminta itu dan Dia berdoa memberkati akan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Dan akhirnya 5.000 orang yang makan, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Semua makan.
Dan Tuhan menghargai berkat. Kalau Tuhan tidak menghargai berkat, dia bilang, nggak usah pungut itu. Nanti saya adakan mujizat lagi. Tapi ternyata, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang berkuasa mengadakan mujizat, yang mengadakan itu, dia suruh kumpul akan sisanya. Sisanya 12 bakul. Biasanya sisa itu sedikit, tapi justru sisanya lebih banyak. Sehingga banyak yang menafsir 12 bakul itu diuntukkan kepada 12 murid Tuhan. Memang tidak diceritakan di dalam Alkitab dikemanakan sisa itu, dikemanakan 12 bakul itu. Tapi kalau kita mau berkata jujur, itu harus dikembalikan kepada anak kecil yang punya 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Karena dari dia asalnya. Dan di sini juga menceritakan segala pengorbanan kita, pengorbanan sidang jemaat tidak akan sia-sia. Amin. Semua dipilih oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sehingga tidak perlu kita takut, Bapak Ibu Saudara. Matematika, Saudara, bertentangan dengan apa yang terjadi pada saat itu. Cuma 2 ekor ikan, 5 ketul roti, 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sisanya 12 bakul. Luar biasa. Sehingga kita lihat dengan mujizat itu memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang harus dia perbuat di dalam kehidupan kita. Memasuki masa yang sukar sekalipun, dia tahu apa yang harus dia buat di dalam kehidupan kita untuk itu. Kita kembali ke ayat firman Tuhan tadi. Ayat yang kedua. Hendaklah dikucupnya aku dengan kucup mulutnya. Karena cumbuanmu itu terlebih sedap daripada air anggur. Bapak Ibu Saudara, dikucupinya aku dengan kucup mulut menunjukkan bagaimana permohonan dari Sulamit kepada Raja Soleman supaya ia dikucupi, dicium oleh Raja Soleman sebagai kekasihnya. Dan kita perhatikan di dalam Alkitab ada berbagai macam ciuman dan berbeda-beda juga tujuannya. Kita mulai dari ciuman pemuda dan pemudi antara Yakub dan Rahel. Setelah Yakub melarikan diri, Bapak Ibu Saudara, karena dia dikejar oleh abang kembarnya Esau, dia pergi ke Laban. Kita perhatikan dalam Kejadian 29 ayatnya yang ke-11. Dan diciumlah oleh Yakub akan Rahel, serta menangislah ia dengan nyaring suaranya. Jadi kita perhatikan perjumpaan antara Yakub dan Rahel. Bagaimana dia mencium akan keberadaan dari Rahel. Dan juga di dalam kitab Hakim-Hakim 16, itu ciuman yang membuat Bapak Ibu Saudara Simpson jatuh ke pangkuan Delilah, yang menyebabkan matanya dicungkil menjadi buta. Tapi Tuhan juga membangkitkan kembali akan kekuatannya. Dan ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Jangan jadi seperti Simpson. Oleh karena pengaruh Delilah, akhirnya dia jatuh. Berbeda dengan ciuman antara Yakub dan Rahel tadi. Itu ciuman muda-mudi. Yang kedua adalah ciuman antara anak dengan orang tua, yaitu Yakub dan Yusuf dalam Kejadian 46 ayat 29. Terjadi perpisahan yang begitu lama, dan Yakub menganggap bahwa Yusuf sudah meninggal. Setelah mereka berjumpa, kita perhatikan di dalam Kejadian 46 ayat yang ke-29. Maka oleh Yusuf pun disediakanlah ratanya. Lalu naiklah ia ke Gosyen
pergi bertemu dengan Israel bapaknya, serta berjumpa dengan dia, Yusuf pun memeluklah lehernya. Yusuf memeluk lehernya. Dan menangislah lekat pada lehernya beberapa lamanya. Jadi kita lihat bagaimana ciuman antara anak dengan orang tua. Artinya anak harus menghargai orang tua. Karena banyak sekarang anak-anak yang tidak lagi menghormati orang tua. Bahkan sejak dari zaman Taurat dianjurkan, hormatilah ibu bapamu. Jadi anak-anak jangan tidak menghormati ibu bapa, harus menghargai. Yakub setelah dia diberkati di Mesir, dia menghargai orang tuanya, dia mencium orang tuanya. Itulah ciuman antara anak dan orang tua. Sekali lagi, sebagai anak-anak harus menghargai orang tua. Sebagai anak, sekali lagi, harus menjaga hubungan dengan orang tua. Karena banyak di televisi anak menggugat orang tua, luar biasa. Dia menggugat orang tuanya karena persoalan dunia. Tapi kita justru lewat firman Tuhan diajak sekali lagi sebagaimana Yakub dan Yusuf ini. Bagaimana dia menghargai akan orang tuanya. Dan Tuhan Yesus perumpamakan di dalam Lukas 15 ayat 20. Bagaimana seorang anak yang hilang. Saudara, dia kembali. Dia dicium. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang kita sudah jauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kalau kita kembali kepada Bapa, kembali kepada Tuhan, Tuhan kembali mengasihi kita. Coba kita baca Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia, lalu pergi kepada bapaknya, tetapi sedang ia lagi jauh. Bapaknya sudah nampak dia, lalu jatuhlah kasihannya, serta berlarilah bapaknya memeluk lehernya sambil mencium dia. Jadi kita lihat bagaimana ciuman Bapa terhadap anak yang hilang. Meskipun itu juga merupakan satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tetapi itu menjadi pengajaran bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kadang-kadang kita hilang dari panggilan Tuhan, tapi Tuhan tetap membuka tangannya, terulur tangannya untuk mendampingkan kita, dan Dia akan mengasihi kita. Karena ini sekali lagi perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, ciuman kakak adik, yaitu Yakub dan Esau. Kita sudah tahu bagaimana keberadaan Yakub yang diliputi oleh ketakutan menghadapi Esau yang telah kehilangan hak kesulungannya. Tidak heran kalau Esau sangat membenci akan adiknya, meskipun itu adalah kesalahannya sendiri. Tapi dengan jamahan Tuhan, kalau kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-33 ayat yang keempat. Maka berlarilah Esau datang mendapatkan dia. Berlarilah Esau datang mendapatkan Yakub. Lalu didekapnya akan dia. Didekapnya akan dia. Dan dipeluknya lehernya. Dipeluknya lehernya. Serta diciumnya akan dia. Diciumnya akan dia. Maka bertangis-tangisanlah keduanya. Jadi kita lihat dari perselisihan, tapi karena pergumulan Yakub di Sungai Yabok yang membuat Tuhan menjamah akan abangnya Esau. Dan akhirnya mereka, saudara, berpelukan, berdekapan, terjadi hubungan sebagaimana semula. Dan kalau itu juga ada di dalam kehidupan kita, artinya di dalam kehidupan berumah tangga, duduk rukun dalam Mazmur 133, alangkah indahnya saudara bersaudara duduk bersama, salinan baru, hidup rukun. Rahasia untuk diberkati adalah kerukunan. Coba Mazmur 133 ayat 1 lompat ke ayat 3. Pertama, nyanyian Hamalot dari Daud. Lihat apalah bagaimana baiknya dan bagaimana manisnya. Bagaimana baiknya dan bagaimana manisnya Apabila orang yang bersaudara itu lagi duduk bersama-sama. apabila orang yang bersaudara lagi duduk bersama. Adalah ia itu seperti embun dari Hermon yang turun kepada bukit Sion. Karena di sanalah disuruhkan Tuhan berkat
dan kehidupan Di sanalah selama-lamanya. disuruhkan salinan baru, diperintahkan Tuhan berkat dan kehidupan selama-lamanya. Jadi kalau kita rukun Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan perintahkan berkat itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Demikian juga kita yang bersaudara seiman meskipun tidak saudara daging. Tapi kalau kita hidup rukun satu dengan yang lain, Tuhan perintahkan berkat. Tentunya dengan cara Tuhan sendiri. Selanjutnya ciuman antara saudara seiman seperti Daud dan Yonatan. Meskipun ayah Yonatan sangat membenci Daud, tetapi kita perhatikan apa yang terjalin antara Daud dan Yonatan. 1 Samuel pasal 20 ayat 17 dan ayat 41. 17. Maka kembali pula Yonatan bersumpah setia kepada Daud, sebab dikasihinya akan dia, karena dikasihinya akan dia dengan segala kasih yang dalam hatinya. Ayat 41. 41. Setelah sudah budak itu pergi, bangkitlah Daud dari sebelah selatan, lalu tunduk dengan mukanya sampai ke bumi, serta menyembah 3 kali, maka bercium-ciumanlah dan bertangis-tangisanlah keduanya, sehingga hati Daud pun tiada bertahan lagi. Jadi kita lihat bagaimana meskipun sekali lagi ayah Yonatan memusuhi Daud, tapi Daud dan Yonatan tetap ada hubungan sejahtera. Dan yang keenam adalah ciuman antara mertua dan menantu. Itulah Orpah dan Naomi. Meskipun tidak seperti Ruth yang tetap bersama-sama dengan Naomi. Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku. Tetapi kita lihat Orpah tidak bersama-sama dengan Naomi. Di dalam Rut pasal yang pertama ayat 14. Sebaliknya Rut merupakan menantu daripada Naomi. Dia tetap bersama-sama dengan Naomi. Tapi Orpah kita perhatikan Rut 1 ayat 14, karena perpisahan terjadi ciuman. Ayat 14. Maka menangislah pula mereka itu dengan nyaring suaranya, lalu dicium Orpah dan mentuanya, tetapi Rut lekat juga padanya. Jadi kita lihat dua menantu, Rut dan Orpah. Meskipun sekali lagi Orpah mencium akan Naomi, tetapi dia tidak bersama. Pada waktu Naomi mengungkapkan bahwa percuma kamu ikut dengan aku, tetapi satu kenekatan dari Rut, kita perhatikan bagaimana dia mau tetap, meskipun sudah dibuat supaya dia tidak mau ikut dengan Naomi, tapi dia tetap berkata, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Sebab itu Tuhan mempermuliakan dia. Dan yang terakhir, jangan sampai ini berlaku di dalam kehidupan kita, yaitu ciuman yang munafik antara Yudas Iskariot dan Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 48 ayat 49. Itu sebagai tanda supaya orang tahu bahwa dia adalah Yesus. Siapa yang aku cium? Ini adalah ciuman yang munafik. Coba. Ayat 48. Maka orang itu yang menyerahkan Yesus memberi isyarat kepada mereka itu dengan katanya, barang siapa yang aku akan cium, barang siapa yang aku akan cium, itulah dia, tangkaplah dia. Tangkaplah dia. Maka seketika itu juga datanglah ia kepada mendapatkan Yesus sambil katanya, Assalamualaikum ya Rabi, lalu mencium dia. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ciuman yang munafik. Dan biarlah itu sekali lagi tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Gurunya yang sudah mendidik dia, sudah membesarkan dia. Sebab itu kalau orang jelekkan kami sebagai guru, saya maklumi, sedangkan Tuhan Yesus sudah Tuhan. Masih ada yang berkhianat, apalagi kami manusia. Memang wajar Bapak Ibu Saudara, karena ada orang yang sudah hebat, sudah diberkati oleh Tuhan, lupa akan gurunya. Ada pepatah katakan, lupa kacang akan kulitnya.
Dia tidak menghargai guru. Dan ada memang yang demikian. Bukan cuma tidak menghargai, menjelek-jelekan. Sama dengan Yudas. Dia jual gurunya yang sudah membesarkan dia di dalam pengajaran. Tapi ini akibat membuka kuasa kegelapan. Saudara, kita perhatikan apa yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Jangan beri tempat kepada iblis. Dan iblis mudah masuk di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara pada waktu kita marah. Kalau kita marah, lalu kita tidak dapat mengendalikan kemarahan kita, itu kesempatan iblis. Sebab itu jangan beri tempat. Boleh marah, Tuhan Yesus pernah marah. Pada waktu terjadi tukar-menukar di rumah Allah. Ini rumah doa segala bangsa, bukan jadi sarang penyamun. Tuhan Yesus marah, tapi dia tidak berdosa. Jadi ada marah yang tidak berdosa, tapi ada marah yang disertai dengan dosa. Sebab itu sekali lagi coba Efesus 5 ayat 26-27 juga. Biarlah kamu marah. Biarlah kamu marah. Tapi jangan berbuat dosa. Tapi jangan berbuat dosa. Jangan kamu simpan kemarahanmu sehingga matahari masuk. Jangan kamu beri tempat kepada iblis. Jangan kamu beri tempat kepada iblis. Yudas memberi tempat kepada iblis sehingga ciumannya adalah ciuman yang munafik. Dan jangan itu berlaku di dalam kehidupan kita, mau menunjukkan kepada orang bahwa kita mengasihi Tuhan, padahal hati kita jauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah seperti di dalam ayat ini. Hendaklah dikucupnya aku dengan kucup mulutnya, karena cumbuanmu itu terlebih sedap daripada air anggur. Cumbuanmu terlebih sedap daripada air anggur. Ini adalah ungkapan dari Sulamit terhadap Soleman. Jadi bersekutu dengan Tuhan. Air anggur sebenarnya berbicara juga tentang darah Kristus. Sebentar kita akan minum air anggur yang akan didoakan supaya dijelmakan menjadi darah Kristus. Tetapi air anggur di sini menyukakan hati, air anggur dunia, karena dikatakan juga dalam Mazmur 104 ayat 15, air anggur itu menyukakan hati. Coba Mazmur 104 ayat 15. Dan lagi air anggur yang menyukakan hati manusia. Air anggur yang menyukakan hati manusia, sampai di situ. Berbicara tentang kesukaan dunia, ada air anggur, saudara, yang berbicara tentang darah Kristus, yang berbicara tentang Roh Kudus. Itulah yang perlu ada di dalam kehidupan kita. Bukan air anggur dunia, kemanisan dunia, yang justru akan membawa kita kepada kebinasaan. Sebab itu, cumbuanmu terlebih sedap daripada air anggur. Sebentar, kita akan bercumbu dengan Tuhan, menggenapi 1 Korintus 14 ayat 26. Apabila kamu berhimpun, masing-masing ada dengan mazmur, nyanyian dalam roh, ada dengan pengajaran atau nubuatan, ada dengan kenyataan atau penglihatan, karunia lidah yang diartikan semua itu meneguhkan iman. Inilah cumbuan kita dengan Tuhan di dalam persekutuan di dalam roh. Dan ini sangat penting, karena ini diwajibkan bagi kita. Kita yang hidup di zaman Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 23-24, setiap penyembah yang benar diwajibkan, diharuskan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh adanya. Dia ada di sini. Dia ada di gereja-gereja yang lain yang sementara datang kepada Tuhan. Karena dia roh. Itu jelas kita baca. Yohanes 4 ayat 23-24. Tetapi masanya akan datang. Masanya akan datang. Dan sekarang sudah sampai. Sekarang sudah sampai. Bahwa segala penyembah yang benar itu. Segala penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Karena Bapa itu berkenan akan orang yang sedemikian itulah menyembah Dia. Jadi menyembah Bapa dengan roh, bukan dengan musik. Musik tidak ada roh. Kenapa kita tidak pakai musik?
Karena menyembah dengan roh yang hanya ada roh. Bapak ibu saya dan saudara, yang ada roh menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Allah itu roh adanya. Allah itu roh adanya. Nah, orang yang menyembah dia, Orang yang menyembah dia wajiblah menyembah dengan roh dan wajib harus menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan.